92,5 Maestro FM House with the Sound. Halo Sobat Maestro, apa kabar Anda? Menemani aktivitas Anda hari ini setelah liburan ya. Tetap semangat tentunya ya. Dan seperti biasanya kita kembali berbincang seputar homeschooling. Ini satu-satunya informasi yang tajam dan terpercaya. Sudah bersama saya Ibu Insinyur Sani ya. Dan buat Sobat Maestro yang mungkin juga membutuhkan informasi seputar homeschooling, nah tenang aja ya, kita akan membahasnya berbagai hal yang berkaitan dengan homeschooling ya, bersama komunitas pewaris bangsa Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung. Dan buat Anda yang hari ini juga ada pertanyaan, silakan bisa di 081 321 000925 atau langsung ke Ibu Sani juga bisa nanti ya di 0813 211 65780 ya. Seperti janji kita, Ibu Sani tidak sendirian, sudah bersama-sama dengan kita ada Ferista Erdina Yosepin. Apa kabar? Halo, kabar baik. Saya sapa bintang tamunya dulu ya Bu Sani ya. Kabar baik. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Oke, nah Bu Sani, ini kan kalau orang zaman dulu itu bilang bahwa sebetulnya homeschooling itu kan kita sudah sering kali sampaikan ya, bahwa memang dari dulu memang jiwa dari homeschooling itu memang sudah ada gitu ya. Kan orang zaman dulu itu juga sekolah itu nggak terlalu penting begitu kan. Beda dengan orang zaman sekarang ya. Orang zaman sekarang itu cari sekolah yang keren, yang wow gitu ya, karena menganggap bahwa bangku sekolah itu lebih bergengsi daripada yang tidak makan bangku sekolah dalam tanda kutip begitu ya. Bagaimana Ibu Sani? Iya betul. Sebenarnya homeschooling itu pendidikan awal ya. Pendidikan awal. Tapi dalam perjalanannya kita masuk, kalau lihat dari sejarah ada revolusi industri, kemudian dibutuhkan kompetensi tertentu, kemudian masuk penjajahan, tentu kan penjajah ingin menanamkan ya, masa penjajah menanamkan ideologinya, nah itu kan dibutuhkan sekolah, sehingga menjadi sekolah itu satu yang wajib gitu. Cuma sekolah dengan belajar beda gitu. Jadi banyak, kalau mau pintar harus sekolah. Dulu kan pemahaman kita seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau pintar harus belajar. Nah, belajar itu kan sebenarnya tidak sama ya. Beririsan ya. Sekolah memang tempat belajar, tapi belajar tidak harus di sekolah. Betul. Dan orang sekarang memang mindsetnya itu ya. Jadi kalau kepengin pinter, kepengin sukses, ya sekolah di sekolah dalam tanda kutip yang ada gedung dan kurikulum dan segala macamnya. Homeschooling mana mungkin. Sobat Maestro, saya scrolling ya, nyari-nyari, ternyata Bapak pendidikan kita itu homeschooling. Ki Hajar Dewantara. Yang tidak banyak orang tahu begitu ya. Nah, kami pakai semboyannya itu menjadi moto kami. Jadikan semua orang sebagai guru, jadikan semua tempat sebagai sekolah. Betul. Semua orang tuh jadi bisa jadi guru ya gitu. Dan semua tempat tidak harus di gedung, tidak harus di ruangan yang ukuran berapa kali berapa, tapi semua tempat bisa menjadi sekolah. Betul. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Yang kalau kita beberapa kali ini kan enak-enaknya aja ya tentang homeschooling. Tentunya ada tantangan ya. Kita ke Ferista. Iya, Ferista ya. Panggil V aja nggak apa-apa. Biar gampang. Oke, V. Apa yang mendorong Anda? Dengar-dengarnya dari adik ya? Iya, sebenarnya waktu awal itu memang adik saya duluan. Karena saya itu kan sebenarnya anaknya sosial banget. Jadi sempat ada pemikiran, wah homeschooling emang saya bisa ya gitu. Karena di benak saya juga, wah kayaknya kalau homeschooling teman-teman kurang nih gitu kan, kurang pergaulan. Gak gaul gitu kayaknya. Di benak saya dulu waktu itu kayak gitu. Karena memang saya dari TK sampai SMP itu saya di sekolah ya, sekolah formal gitu. Jadi waktu lihat adik saya asik sih kayaknya gitu ya, bisa belajar sendiri, independen gitu. Tapi ada di sisi lain saya juga merasa, wah sanggup gak ya kalau saya kayak gitu, karena memang
kepribadian saya dan adik saya tuh beda. Kalau adik saya nggak ada orang, dia happy aja gitu ya. Karena memang introvert. Kalau saya kan extrovert. Jadi wah itu suatu yang kayaknya agak sulit nih untuk saya. Tapi justru ketika saya jalan 3 bulan pertama, 4 bulan pertama, malah kok kalau ikut homeschooling jadi bisa ikut komunitas A, komunitas B gitu ya. Bisa lebih luas ikut, ya. Iya, bisa ikut kursus ini, kursus itu. Sementara waktu dulu saya di formal, public school gitu ya, sekolah formal tuh susah banget. Karena PR-nya aja saya bisa ngerjain PR tuh sampai jam 12 malam. Kapan saya maksudnya punya skill lain di tempat yang lain gitu ya, kursus lain gitu, misalnya kursus musik lah, atau misalnya paduan suara dan lain sebagainya gitu sih. Jadi lebih banyak waktu untuk explore malah gitu. Nah, turning point-nya waktu V harus beralih itu apa? Waktu itu beralih sebenarnya itu karena doa sih. Iya. Doa V atau doa kedua orang tua? Iya. Doa orang tua Ada sih. apa sebetulnya? Jadi awalnya memang waktu adik saya homeschooling, memang keinginan pertamanya bukan homeschooling. Tapi pengen lanjut di sekolah yang sama dengan saya gitu. Nah, singkat cerita ternyata beberapa kali ujian gak lolos. Terus akhirnya orang tua saya ini ngobrol dengan saudara yang kebetulan juga lagi sama-sama penasaran tentang homeschooling. Akhirnya menggali apa sih itu homeschooling gitu ya. Terus orang tua cari tahu, oh ternyata homeschooling itu tidak sama seperti stereotype selama ini gitu ya. Dan akhirnya ditawarin ke adik saya tertarik. Terus ya udah akhirnya mulai jalan. Karena pada saat itu tuh gak tahu kenapa orang tua saya berpikir kalau misalnya satu homeschooling, semua homeschooling gitu. Jadi udah jadi doa sama Tuhan kalau misalnya adik saya homeschooling, semua homeschooling gitu. Adik saya yang paling kecil juga jadinya nggak mengenal public school gitu, jadi langsung homeschooling. Kalau saya memang karena masih jalan waktu itu SMP-nya, jadi setelah lulus SMP diproyeksikan untuk homeschooling gitu. Pada saat itu rencananya begitu. Nah ternyata ketika lulus SMP itu tuh saya langsung dapet tawaran untuk lanjut ke SMA yang masih sama lah yayasannya gitu ya. Udah keterima sebenarnya gitu, tapi satu dan lain hal ternyata memang itu udah jalannya Tuhan ya. Jadi memang gak bisa aja saya masuk ke SMA itu gak bisa aja. Jadi akhirnya memang berarti Tuhan mengarahkan saya untuk homeschooling. V udah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya itu ya, dan gitu. Dan itu jalannya. Iya. Jadi kalau cerita wah itu memang Tuhan yang ibaratnya mengarahkan saya untuk homeschooling gitu. Oke, kita jeda sejenak ya, Ibu Sani ya. Tadi itu sangat menarik ya pengalaman V ya. Kan sekarang ini kan juga cukup banyak anak-anak yang frustrasi karena tidak bisa masuk karena harus ujian ini begitu kan. Dan homeschooling itu sangat mengakomodir hal itu. Apakah ini juga bisa menjadi satu pilihan terbaik bagi anak-anak? Soalnya ada beberapa teman yang stres, saudara-saudara yang stres karena gak bisa masuk ke sekolah formal karena memang kan harus 6-nya sekian, harus tuntutan yang sekian. Zonasi sekarang. Zonasi gitu kan. Zonasi gitu kan. Iya. Aduh, ini 6-nya oke, tapi zonasinya nggak bisa. Itu kan buat anak jadi stres ya. Betul. Itu gimana Ibu Sani? Iya, betul, banyak mereka tidak bisa masuk ke sekolah yang dituju gitu. Diimpikan ya. Diimpikan. Tapi ya kalau kita lihat dari V, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu. Jadi mungkin ada sesuatu yang betul. Tuhan ini bukakan. Jadi kadang masalah-masalah yang dihadapi di sekolah gitu, kita nggak lihat sebagai masalah, tapi apa sih rencana Tuhan di situ gitu. Nah ya kalau saya balik yang berapa minggu yang lalu ya, ada satu kegerakan ya, hati bapak kepada anak, hati anak kepada bapak, pemulihan keluarga. Jadi keluarga mulai menyadari bahwa pendidikan itu keluarga gitu. Jadi kalau
pendidikan, kalau dulu kan pendidikan identik dengan sekolah gitu. Tapi ya ternyata belajar bukan hanya sekolah gitu. Wajib belajar bukan wajib sekolah. Wajib sekolah. Gitu. Jadi oke aja gitu. Betul. Dulu kan itu kan keren banget kan, orang tua, ya anakku kok nggak mau sekolah ya, kok kayaknya tuh jadi aib gitu ya. Iya, kayaknya malu gitu ya. Malu gitu ya. Saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara nih ya, Sobat Maestro ya. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, begitu ya. Kita ke V, tentunya itu kan ada masa transisi, atau kalau dalam istilah homeschoolnya day schooling ya Bu ya. Ada day schooling gitu ya. Gimana itu menjembataninya? Jujur awalnya sempet agak down sih. Mungkin karena ada perasaan, waduh ini aku gimana ya, karena biasa rame satu kelas ada 40 orang, tiba-tiba harus sendiri gitu ya. Itu ada sempet sedihnya, ada mungkin dibilang stres bisa jadi kali ya. Tapi karena memang pada dasarnya anaknya aktif, jadi akhirnya mencari sendiri gitu komunitasnya. Sempet beberapa komunitas dikenalin sama orang tua sih, jadi kayak coba ikut ini nih, kayaknya seru, cocok buat kamu gitu. Akhirnya aku coba gitu, dan di situ malah jaringan aku jadi lebih luas. Gak cuman teman-teman sekolah aja, tapi komunitas paduan suara, komunitas bahasa Inggris. Waktu itu aku ikut komunitas yang memang isinya tuh native speaker semua. Terus ikut juga les musik kayak gitu. Jadi memang jaringannya jadi lebih luas ya. Kenalannya juga jadi lebih lebar. Sementara kalau dulu di public school kayaknya sulit gitu. Mungkin temen deket juga ya cuman itu aja. Kenalannya ya satu sekolah ya itu aja, cuman tahu gitu. Tapi dengan ikut komunitas, selain aku juga jadi bertambah ilmu gitu ya, aku juga jadi banyak relasi malah gitu. Sempat jadi barista ya? Iya, aku juga sempat jadi barista. Jadi SMA. Itu jadi waktu setelah lulus sih. Cuman cuman memang channelnya dari pas waktu komunitas homeschooling itu. Akhirnya dapat waktu saya kuliah, ternyata mereka buka coffee shop dan saya ditawarin, kayaknya kalau waktu itu nggak homeschooling, nggak kenal mereka, ya nggak akan bisa jadi barista. Iya gitu. Oke. Nah, gimana nih orang-orang kayak V ini kan apa ya, suka tantangan baru gitu kan. Gimana caranya untuk menemukan destiny gitu kan. Udah susah kalau homeschooling kayak begini ya Bu ya. Habis bulan ini kepengin ayam. Ketemu orang ini pengen gitu. Nah gimana sampai sekarang, sampai menjadi V yang sekarang nih. Tentunya itu kan prosesnya banyak ya. Tantangannya banyak juga kan. Sedikit bocoran Kak. Apa itu? Sempet tadi dari jurusan IPA terus pindah jurusan IPS. Nah itu gimana tuh? Karena memang pada dasarnya anaknya itu suka explore ya, coba hal-hal baru dan serba bisa kalau bisa dibilang. Makanya waktu pilih jurusan kuliah juga galau. Jadi dari waktu kelas 10 itu orang tua udah tanya, kira-kira kamu mau masuk jurusan apa? Pada waktu itu memang aku seneng sih IPA, seneng kayak biologi, terus kimia juga seneng, cuman fisika aja sih ya yang agak-agak aduh gitu. Tapi akhirnya papa mama juga mungkin bingung. Terus akhirnya aku coba untuk tes minat bakat. Setelah tes minat bakat, ternyata wah, minat dan bakat aku di IPA tuh lebih sedikit daripada di IPS. Di IPS malah lebih tinggi gitu. Sementara pada saat itu tuh aku masih gengsi untuk masuk IPS. Gak tau kenapa sih ya Bu Sani. Ya iyalah, kayak orang IPA itu kan kayaknya itu jadi kan kayaknya tuh, saya orang IPA loh. Bener. Jadi kayaknya aduh kalau masuk IPS tuh sesuatu sekali gitu ya. Tapi justru
aku malah lebih enjoy di jurusan IPS. Jadi lucu sih waktu itu dikasih listnya gitu ya sama orang tua, nih jurusan-jurusan kuliah terus nanti prospek kerjanya seperti ini. Terus kamu kira-kira sukanya yang mana? Itu benar-benar 80% aku milihnya yang IPS. Tapi kemarin itu ada ya saya nggak tahu ya ini benar atau enggak. Anak-anak IPA itu memang dia itu bisa bekerja di tempat-tempat yang bergengsi. Tetapi anak-anak IPS adalah anak-anak yang punya perusahaan di mana anak-anak IPA bekerja. Ayo mau pilih yang mana? Benar. Ya jadi sebenarnya sama-sama saling melengkapi ya Bu Sani. Jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang lebih bagus gitu. Jadi sebenarnya semuanya kemampuannya kan berbeda. Itu yang akhirnya itu juga membuka mindset aku sih. Maksudnya kecerdasan setiap orang kan beda-beda Tuhan kasih kan. Jadi ya nggak mungkin kalau badan gitu ya, nggak mungkin semuanya tangan. Pasti akan ada kaki, akan ada kepala. Ya sama dengan kecerdasan setiap orang sih. Saya pikir gitu ya. Jadi ketika tahu ternyata saya minatnya di IPS semua, ya udah kenapa capek-capek harus belajar IPA? Jadi akhirnya saya switch ke IPS. Untungnya homeschooling ya. Karena kalau public school gak akan bisa kayak gitu. Oh gitu. Apakah seperti itu? Iya betul. Bu Sani? Kelas 10 milih IPA. Kelas 11 datang bisa gak ke IPS? Ya kalau di homeschooling sih oke ya, asal ngejar aja kan. Berarti pelajaran kelas 10 IPS-nya ya dia harus kejar dalam mungkin 2 tahun ya. Jadi 1 tahun kan belajarnya IPA. Berarti nanti kelas ke-10 IPS-nya berarti di kelas 11 dan 12 dia ngejar pelajaran kelas 10-nya gitu. Kelas 10 kejar target. Jadi sangat fleksibel ya. Iya, karena kita memberi kepercayaan kepada siswa untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Ya atas pilihannya dia seperti itu, ya kita kan mendukung saja gitu. Iya, betul. Ke V ya. Nah, dari rata-rata anak-anak yang homeschooling itu mereka itu kan memiliki jiwa mandiri dan kebanyakan mereka buka usaha sendiri. Untuk didirect oleh orang itu kayaknya agak apa sih gitu ya. V masuk dalam sebuah perusahaan. Seperti apa prosesnya? Sebenarnya mungkin karena waktu dari zaman SMA terus kuliah itu memang seneng berorganisasi kali ya. Jadi udah banyak ketemu, udah terbiasa ya. Banyak ketemu orang. Maksudnya nggak hanya aku kerja sendiri, enggak sih. Aku juga bisa menempatkan diri di mana ini harus kerja tim. Memang awalnya agak susah karena mungkin aku orangnya nggak sedikit sih, banyak ya, perfeksionis. Aku tuh perfeksionis. Jadi dulu juga waktu zaman di public school waktu SMP kayaknya kalau nggak aku yang kerjain tuh nggak puas rasanya. Padahal tuh kerja kelompok ya. Yang lain mah mungkin seneng gitu ya ada dikerjain. Tapi kan bukan itu poinnya kerja kelompok ya. Betul. Sampai akhirnya di satu titik kalau aku kayak gini terus aku gak bisa dan pasti akan tersiksa. Entah akunya tersiksa, orang-orang lain di sekitarku juga tersiksa. Terus ya udah akhirnya aku belajar untuk menurunkan ego, jadi lebih lebih rendah hati dan belajar percaya sama orang gitu. Kalau setiap tugas atau kerja kelompok itu memang hasil bersama. Jadi mau seperti apa hasil akhirnya ya itu hasil bersama gitu, bukan kerjaan kamu aja. Itu mah namanya tugas pribadi ya jadinya. Gitu sih. Nah, terus berdasarkan pengalaman dari organisasi itu yang akhirnya membawa kepada kerja tim gitu. Jadi ketika di tim juga akhirnya udah terbiasa sekarang aku posisinya sebagai tangan gitu ya, yang membantu. Sekarang aku posisinya sebagai kepala yang mengatur. Jadi lebih fleksibel sih akhirnya bisa gitu. Nah ini cukup menarik ya pengalaman V ya, dari sekolah formal terus masuk ke homeschooling, habis gitu masuk lagi kuliahnya itu kan sweet-sweetnya itu kan. Iya. Manuver-manuvernya itu kan keren banget gitu. Gimana itu? Adaptasinya gitu maksudnya ya? Iya kan, habis dari sekolah formal masuk homeschooling, habis gitu kan S1-nya kan nggak mungkin di
di homeschooling kan, harus masuk ke lembaga formal betul. Kan, itu kan juga harus adaptasi lagi kan. Sebenarnya ya itu kuncinya tadi ya, ikut komunitas. Dengan ikut komunitas kan kita jadi tahu bagaimana menghadapi orang yang beda-beda nih temperamennya, beda-beda cara kerjanya gitu. Di situ ditempa sih, walaupun pasti akan ada gesekan karena nggak semua orang punya cara yang sama kan, pemikirannya juga pasti berbeda gitu. Jadi di situ akhirnya yang belajar untuk menghargai pendapat orang, terus belajar juga kalau setiap masukan itu untuk membangun gitu, bukan untuk menjatuhkan. Kadang-kadang kan orang nggak suka dikritik karena pikirnya, oh aku lagi dijelek-jelekin, oh aku lagi dijatuhkan gitu. Tapi justru dari kritik itu yang akhirnya, oh dengan kritikan ini dia tuh sebenarnya sayang sama saya gitu, mau saya lebih baik. Akhirnya di situ sih jadinya terbentuk supaya lebih dewasa ya, maksudnya secara pola pikir, secara bertindak kayak gitu. Iya, jadi ini mematahkan ya stigma banyak orang bahwa anak-anak homeschooling itu nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa beradaptasi dengan baik, dan ini dibuktikan salah satunya adalah V, lulusan terbaik dari Universitas Pendidikan Indonesia ya, nggak gampang loh di sana. Itu gimana betul. Itu sebuah karena Tuhan sih kayaknya. Mungkin proses belajarnya Kak Arya. Jadi mungkin yang menariknya dari V itu banyak orang bilang kalau mendampingin anak SD masih bisa, kok SMA saya nggak bisa. Ini sekarang gimana nih proses belajar anak SMA gitu ya, sampai dia ketika mungkin ya beda dengan sekolah formal yang sudah teratur. Nah ini karena ketika dia sendiri gitu, harus mandiri, kok bisa berhasil gitu. Nah orang tuanya gimana gitu? Orang tuanya kan bilang, saya nggak sanggup nih pelajaran SMA, saya nggak sanggup gitu. Nah ini karena itu kita gali, nih Faye gimana nih belajar, sejauh mana peran orang tuanya, terus bagaimana dia cara belajarnya, mungkin itu menarik sampai kok bisa berhasil gitu. Betul. Jadi artinya begitu SMA itu apakah masih ada peran orang tua? Kalau misalkan seperti Ibu Sani tadi ya, SD, SMP, oke lah orang tuanya masih bisa handle ya, karena kan nggak, orang tuanya kan, aduh saya dulu aja buru-buru SMA juga jeblok gitu kan, harus mendampingi anak SMA gitu. Nah itu gimana V bisa mandiri dalam menentukan kurikulum, memilih begitu, dan peran orang tua di SMA itu seperti apa? Kalau untuk kurikulum sih memang karena aku juga pas mulai itu kan awam ya. Jadi kalau kurikulum tuh memang orang tua yang pilih. Jadi orang tua yang menentukan, oh aku ikut kurikulum nasional aja. Nah tapi untuk gaya belajarnya memang orang tua tuh langsung kayak, nanti kamu belajar sendiri ya, karena ya kita juga gak sanggup untuk menjelaskan, untuk ngajarin gitu, karena ya terbatas. Kalau sampai SMP masih bisa yang kata Bu Sani bilang, tapi kalau udah SMA kan udah kompleks. Jadi akhirnya cara aku itu sebenarnya kan banyak ya di internet tuh, ada website untuk kita bisa belajar gali lebih dalam. Betul. Terus bisa ikut juga kelas di Pewaris Bangsa. Nah sebenarnya ada banyak toolsnya kita bisa belajar. Kalau cara saya sih bagi waktunya akhirnya bikin weekly plan ya, maksudnya bikin agenda setiap hari. Jadi ditarget gitu, dalam satu semester misalnya saya udah harus selesai sampai bab berapa nih. Jadi ya dibagi aja per harinya sampai berapa halaman gitu. Dan itu tuh target. Karena saya tahu kalau misalnya saya nggak selesaiin itu ya keteteran, nanti ujian nggak akan bisa gitu. Karena memang kalau ujian itu homeschooling kita yang tentuin ya Bu Sani. Jadi ya misalnya mau ikut ujian ya kitanya harus mempersiapkan diri sendiri kan. Beda dengan sekolah yang mau nggak mau ikut gitu ya. Ujian pokoknya. Apalagi bulan-bulan sekarang lagi bulan ujian akhir ya. Ujian. Nah bedanya yang saya rasain tuh kalau di sekolah memang kan sama guru tuh dijejelin. Pokoknya kamu 3 atau sampai 4 bab di semester ini harus bisa gitu ya. Harus menguasai semuanya. Ketika ujian sebenarnya si anak tuh belum tentu
maksudnya akhirnya yang istilah tinggalin di meja ujian tuh bener. Jadi belajar udah selesai ujian lupa. Gitu ya sistemnya. Beda dengan homeschooling, karena kalau homeschooling itu kita bener-bener yang mendalami, terus belajar sendirinya tuh karena memang tahu kalau saya nggak lulus ya rugi di saya. Jadi akhirnya ada semangat juang yang beda sih, gitu. Jadi belajarnya juga lebih tekun, terus ya lebih orang bilang iya lebih menghargai waktu ya. Karena kalau enggak nanti emang mau jadi ngulang lagi kan enggak ya, sayang waktu gitu. Terus akhirnya juga jadinya ya itu tadi, orang-orang banyak bilang emang bisa ya ngatur waktu, apalagi kan belajar di rumah, mungkin pengennya nonton, tidur, makan, tapi karena tahu target yang akan dikejar itu seperti apa, jadi nggak kepengen tuh gitu. Dan ini sih bikin jam-jam dimana kita tuh bisa fokus belajar. Jadi misalnya oke, saya bisa fokus belajar dari jam 9, ya udah berarti benar-benar menyiapkan diri untuk siap belajar setiap jam segitu. Belajar jam 9 misalnya sampai jam 11, istirahat, terus lanjut lagi misalnya sampai jam 2, udah cukup. Sisanya ya free time, maksudnya ikut komunitas, les dan sebagainya gitu. Jadi kita kalau udah SMA sih memang kita yang mengatur waktu kita efektif belajar tuh jam berapa. Mungkin kalau ada yang efektifnya pagi ya di pagi, efektifnya di sore ya sore, efektifnya malam. Kalau saya sih sore ngantuk ya. Gitu sih. Jadi kita yang mengatur kapan waktu fokus ya kita gitu. Oke. Bu Sani, di komunitas pewaris bangsa itu apa sih ini bentuknya? Seperti tadi di awal saya tanyakan, apakah di tempatnya Ibu Sani itu ada disiapkan kelas-kelas atau seperti apa sih Bu Sani? Jadi sebenarnya kalau komunitas pewaris bangsa awal berdirinya itu adalah untuk mewadahi para pesekolah rumah. Awalnya hanya dari legalitas ya. Nah tapi karena kan kalau sekolah rumah gimana legalitasnya, kan harus ada legalitas. Awalnya hanya untuk legalitas, tapi berjalannya waktu ternyata banyak kebutuhan dari pesekolah rumah ini, para homeschooler ini. Jadi yang ikut homeschooling itu latar belakangnya macam-macam gitu. Nah, masing-masing ada kebutuhan. Jadi ada yang udah di rumah aja lebih nyaman, seperti V, orang tuanya komitmen, orang tuanya bisa membimbing V untuk bisa mandiri gitu. Jadi cukup di rumah dia sediakan fasilitas ya, pembelajaran, media pembelajaran dia sediakan. Tapi ada juga saya nggak bisa, saya harus bingung nih mulai dari mana. Nah, orang tuanya juga bingung nih, apalagi kalau udah di SMP, SMA gitu. Ini mana belajarnya gitu. Jadi bingung ya. Minta dari pewaris bangsa penilaiannya bagaimana nih gitu. Ngeblank gitu, tapi nggak mau tetap ngatur waktunya sendiri gitu. Jadi kami sediakan, jadi kami ada pertama itu tunggal mandiri, terus ada yang tunggal daring. Jadi kami harus berikan soal-soal aja gitu. Ini materi, kita bikin target nih ya, semester ini modul ini, nanti ada penugasannya supaya selesai. Tadi kan Fei bilang diatur, diberikan target supaya selesai nih nanti di kelas 12. Nah, pewaris bangsa membantu ya membuatin target. Tapi akhirnya pelaksanaannya tetap ya bagaimana. Jadi bukan target itu menjadi wah saya nggak bisa capai target ya, kembali akhirnya ya, inti homeschoolingnya kan kita berikan pengertian kepada orang tua ya, target itu hanya membantu saja, tools aja gitu. Silahkan kalau nggak sesuai harus berganti ya silahkan. Tapi ada juga yang ingin ketemu teman gitu. Ada belajar sendiri bosen, gimana pengen ada teman. Jadi kami bikin peer group ya, bikin satu kelompok belajar ya. Dia bisa ada teman-temannya untuk belajar bersama gitu. Jadi ya sebenarnya ada juga yang minta privat gitu. Sekarang juga gitu. Jadi pewaris bangsa itu sebenarnya hanya memfasilitasi ya, mitra. Sebenarnya mitra dari para pesekolah rumah, para homeschooler. Mereka butuh apa ya kami fasilitasi, kami bantu supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik, bisa bertanggung jawab dengan pembelajarannya gitu. Betul. Tapi kembali diserahkan kepada keluarga dan peserta didik, mau nyamannya belajar bagaimana gitu. Yang penting dia nyaman dan potensi uniknya bisa berkembang gitu. Dan tujuan pendidikan sendiri itu tercapai begitu ya. Betul. Dan dari rata-rata ya saya
sempat ngobrol-ngobrol ya. Jadi ini kayaknya apa sih kayak orang baru melek ya di dunia homeschooling gitu ya, cari ngejar orang-orang yang memang dia alumni dari homeschooling. Ada yang mengatakan, rata-rata mengatakan bahwa orang-orang homeschooling itu minim sekali untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji begitu. Karena V tadi sudah disampaikan ya, menghargai waktu belajar, menghargai bagaimana proses begitu ya. Jadi jauh dari kata untuk korupsi, jauh dari kata untuk kecurangan-kecurangan itu. Apakah seperti itu yang dirasakan V atau Ibu Sani? V dulu deh. Ya itu salah satunya ya, karena kan kita ditempa untuk bisa mandiri. Kadang-kadang kan kalau ngomongin curang itu kan biasanya orang-orang yang pengen instan. Sementara kalau kita lebih ke menghargai proses gitu. Jadi ketika misalnya ada yang curang, itu tuh buat kita kok gitu ya, maksudnya nggak masuk aja gitu. Karena kita udah terbiasa dengan proses, berjuang, berusaha untuk bisa mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan kapasitas masing-masing tentunya ya. Jadi kita juga menghargai hasil, kalaupun misalnya nih hasilnya jelek, tapi memang itu usaha kita. Jadi kita juga bisa menghargai, oh berarti kurang nih, harus ada sesuatu yang kita explore lebih lagi supaya bisa mencapai target gitu. Akhirnya jadi nggak kalau misalnya kita ya misalnya nyontek atau curang, itu kan kita tidak berusaha untuk bisa mendapatkan yang terbaik, dan pasti akhirnya ada rasa penyesalan dan kecewa gitu. Nah, lebih ke hasil akhirnya sih, akhirnya kamu mau menyesal atau kamu mau puas dengan hasilmu gitu. Betul, dan rasa memiliki dalam setiap tempat itu kayaknya lebih tinggi ya. Apa seperti itu Bu Sani? Jadi memang nilai dari keluarga. Jadi kita kembalikan buat apa sih homeschooling gitu kembali. Nah, ketika buat apa homeschooling itu kembali merenungkan ya, orang tua merenungkan buat apa sih belajar, buat apa sih sekolah gitu. Akhirnya apakah hanya sekedar mengejar nilai? Terus nilai buat apa? Nilai biar bersaing seperti ini. Apakah seperti itu? Akhirnya kita manipulasi dengan angka, padahal itu bukan kondisi sebenarnya anak itu gitu. Yang pertama itu, yang kedua yaitu yang nilai-nilai pasti tujuan hidup tuh apa sih gitu. Dan di situ kenapa tadi Kak Ari menyampaikan ya mereka agak dijauhin karena kembali ke nilai ya, nilai dari keluarga, di keluarga menanamkan, kembali direnungkan kembali di keluarga buat apa gitu, apa sih tujuan anak ini apa gitu. Bukankah dia harus tujuannya adalah masuk ke dalam rencana Tuhan Tuhan menciptakan mereka pasti ada tujuan kan, tujuannya adalah ke sana gitu, bukan untuk supaya bisa dapat nilai segini supaya yang diatur oleh manusia gitu. Nah, dan perjalanannya memang kata kunci dalam pendidikan itu adalah self-regulated learning gitu. Itu yang akhirnya diterapkan oleh orang tua homeschooling, khususnya buat anak yang remaja anak remaja untuk SMP, SMA gitu. Karena mereka akhirnya dilihat kembali buat apa sih tujuannya belajar. Mereka tadi Faye bilang, saya buat apa sih belajar? Saya kan nggak mau kalau misalnya curang gini buat apa gitu. Jadi kembali merencanakan, bikin jadwal, sehingga mereka melakukan pembelajaran itu bukan karena terpaksa atau karena ancaman, tapi mereka ngatur sendiri gitu. Saya buat apa belajar, saya gimana belajarnya, nyamannya gimana, sampai terakhir juga merefleksi, aduh saya kenapa ya nggak gagal, kenapa sih saya belajarnya kurang bagus, kayaknya waktunya saya kurang pas, kayaknya kalau di sini jam segini tuh saya banyak distract gitu, saya mau belajarnya malam. Nah di situ dia merefleksikan sehingga hasil penelitian gitu ya, mereka lebih bertanggung jawab karena itu pilihan mereka. Betul. Hanya bagiannya orang tua itu kadang tidak percaya, anak saya nggak mungkin dia bisa ngatur sendiri, nggak mungkin gitu. Dia aturin nggak mungkin gitu. Nah itu peran orang tua bagaimana mendampingi, memberi kepercayaan, tarik ulur gitu gitu ya. Ini belum bisa nih, kok nggak disiplin anak saya. Mulai
diingatkan lagi, dibicarakan buat apa, kenapa kamu seperti ini, gitu, refleksi lagi, kemudian merencanakan lagi. Jadi nggak langsung kamu nggak bisa, pemalas gitu. Kadang udah langsung gitu ada ngejat, rasanya homeschooling memalas, bangun siang, gitu. Nggak bisa tuh dia ngatur sendiri, nggak mungkin dia ngatur sendiri. Memang dia tidak bisa langsung, butuh dibina gitu. Jadi orang tua aja yang harus homeschooling juga ya. Iya, jadi sebenarnya itu keluarga ya, bukan cuman anaknya aja, tapi orang tua juga berperan sih, banyak gitu. Sebetulnya nih sinergi semuanya ya, sebetulnya ya. Jadi memang kalau mau homeschooling itu keputusan dari orang tua juga ya Bu Sani. Kalau memang orang tuanya nggak siap, ya lebih baik jangan sih. Oke, gitu. Jadi itu ya memang kuncinya ya, karena sudah sering kali disampaikan Ibu Sani bahwa orang tua dialah sebagai manajer juga sebagai kepala sekolah ya. Kalau misalkan kalau orang, waduh saya nggak sanggup deh. Tapi gini Bu, kalau misalkan orang tuanya nggak sanggup, apakah ini juga bisa udahlah dititipin ke Bu Sani aja atau ke shadow teacher atau gimana Bu? Kalau untuk belajar ya kayak seperti V juga, saya tahu juga ikut bimbel juga ya, sempat ikut bimbel gitu. Jadi kalau belajar tuh sebenarnya apalagi sekarang kan banyak lembaga-lembaga ya yang memfasilitasi para homeschooling dalam pembelajaran. Jadi kalau nggak ada masalah ya, mau ada shadow teacher, mau ke belajar di mana, komunitas yang mana sih bisa aja gitu dengan bimbel atau juga dengan media-media teknologi kan banyak video-video pembelajaran itu sebenarnya banyak. Hanya ya kembali membimbing mereka untuk bisa mengatur diri sendiri. Kenapa kamu harus belajar? Saya nggak cocok nih dengan shadow teacher. Dengan saya nggak mau ada guru, saya mau belajar sendiri. Atau sebaliknya, saya nggak bisa nih belajar sendiri dengan YouTube misalnya. Saya harus ada guru yang membimbing. Nah, itu kan harus dibicarakan dengan orang tua. Orang tua bimbing yang kita, oh kenapa kamu kesulitan belajar di mana? Oh saya butuh begini. Oke, kita merencanakan bersama. Berarti kamu butuh ada guru ya? Oke, kita cari. Misalnya guru di bimbel, bisa guru di komunitas ABC, bisa. Jadi sama-sama merencanakan, kemudian memonitoring perjalanan sampai ke evaluasi. Nah itu peran orang tua mendampingi, bukan lagi kalau SD kamu harus begini harus segini. Kalau udah SMA hanya memonitor, berdiskusi dengan anak, kamu mau seperti apa, kamu seperti orang tua V gitu ya. Kamu mau kemana nanti? Kamu sekarang IPA. Terus kamu nanti senangnya kemana? Akhirnya dibukain, oh ternyata saya IPS. Nah di situ peran orang tua di situ. Jadi kalau pembelajaran sebenarnya banyak sih, tapi otaknya ini manajernya, manajernya itu yang penting. Betul. Iya, kalau di ilmu parenting kan tidak ada anak yang sulit. Yang ada adalah orang tua yang kesulitan memahami anak. Ketika anak menemukan di mana dia nyaman dalam belajar, orang tua tinggal kalau orang Jawa bilang angon bebek gitu kan, tinggal digiring gitu aja gitu aja ya. Benar. Apakah seperti itu Bu? Iya, ya betul. Kemarin saya baru dengar satu seminar. Ternyata pendidikan kurikulum itu banyak dipengaruhi juga politik gitu. Sangat. Dulu jangan penjajahan ya, Bu. seperti itu. Kalau ketika kita peralihan dari penjajahan gitu, nggak boleh protes-protes, nggak boleh ngatur sendiri, harus ikutin dari atas. Nah itu ternyata terbawa ke dalam sistem pendidikan. Nah sekarang sudah mulai terbuka, globalisasi gitu, mulai merdeka kan. Itu kan sekarang katanya kurikulum merdeka. Justru mereka ingin dipercaya untuk bisa ngatur sendiri gitu. Jadi mereka lebih bertanggung jawab, lebih berhasil, lebih termotivasi gitu ketika mereka bisa mengatur sendiri, mengenali diri sendiri. Jadi termotivasi untuk belajar. Jadi belajar bukan lagi satu ancaman atau kalau enggak kamu nggak naik kelas ya, kalau nggak kamu nggak lulus ya. Tapi benar. saya perlu itu. Jadi belajar itu suatu kebutuhan, bukan. Jadi
bukan satu keharusan ya, bukan satu paksaan, tapi satu kebutuhan. Mereka butuh gitu. Jadi sampai belajar tuh sampai satu kebutuhan yang mereka harus kejar. Betul. Dan ketika anak menemukan cara belajar yang baik dan dia berprestasi di bidangnya itu kan orisinil banget ya, nggak jiplak dari kepingin bersaing dengan si A dengan si B. Salah satunya adalah Kolonel Sanders. Itu nggak akan bisa menemukan resep yang sampai sekarang orang bingung. Itu karena bapaknya, Bu, ternyata Bu. Ternyata bapak, ternyata Kolonel Sanders itu homeschooling juga ya, gitu. Nah, kita ke tantangan. Oke lah, ini enak-enaknya begitu ya. Tantangan terbesar apa sih yang dihadapi V? Supaya ya lebih fair ya V ya. Nggak wah enak homeschool, ternyata V bohong gini. Ya pasti ada suka dukanya ya. Maksudnya dukanya pernah aku juga di satu titik bingung. Ini tuh gimana? Maksudnya gak ngerti gitu. Sampai dari materinya atau apanya? Dari materi yang aku pelajari tuh aku gak ngerti gitu ya. Terus sampai di satu titik, wah ini aku kayaknya harus perlu bantuan gitu. Akhirnya aku sempet juga private sama temanku gitu, private. Nah di situ menolong gitu. Nah setelah aku berhasil, udah paham, sudah berhenti gitu ya private-nya. Terus yang kata Bu Sani tadi, aku sempat bimbel. Sebenarnya bimbel itu waktu itu tujuannya adalah karena saya mau masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi pengen lebih fokus untuk belajar SBMPTN. Karena waktu itu namanya masih SBMPTN ya. Nah akhirnya jadinya perlu belajar lebih untuk mencapai si SBMPTN itu. Dan kalau belajar sendiri, saya merasa saya nggak sanggup. Orang tua pun tidak sanggup. Jadi akhirnya, ya udah bimbel aja. Dan puji Tuhannya karena ya nggak ada yang kebetulan ya, saya homeschooling jadinya bisa ikut kelas, memang kelas dibilangnya itu yang gap year. Jadi saya ikut kelas pagi yang memang persiapan khusus SBMPTN. Karena kalau saya masuknya untuk kelas 12 pada saat itu, saya fokusnya untuk UN, bukan untuk SBMPTN. Sementara UN-nya homeschooler beda dengan UN-nya yang public school gitu. Jadi memang saya lebih pengen fokusnya SBMPTN aja gitu. Itu membantu sih gitu. Jadi memang suka dukanya itu ya. Dan mungkin ada pergumulan dengan diri sendiri juga gitu. Jadi ya pasti ada perasaan males, ada perasaan tergoda dengan gadget gitu ya. Mungkin sekarang tantangannya HP, sosmed gitu kan. Tapi ya kembali lagi, kamu yakin mau ngabisin waktu 2 jam gitu? Akhirnya juga ada perasaan menyesal. Pernah sih, maksudnya kebablasan gitu ya. Tapi udahnya jadi menyesal karena ya tetap aja target kan berjalan. Jadinya saya yang kerja rodi gitu kan. Jadi ada konsekuensi. Betul. Yang akhirnya itu yang membuat jadi disiplin sih gitu. Ya pasti ada sih rasa males ya, rasa terus rasa sendiri juga pernah, kayak kok ini kayaknya aku sendirian banget ya, terus ngerasa nggak ada yang biasa kan kalau ada temen tuh ada teman sepenanggungan gitu ya, ngerasanya kayak sendiri, support system. Tapi waktu itu memang puji Tuhan di Pewaris Bangsa juga kan ada komunitasnya yang benar-benar bisa sharing juga. Oh ternyata saya nggak sendiri loh gitu. Itu fungsinya komunitas sih. Jadi menolong kalau aku tuh nggak sendiri sebenarnya gitu. Nah Ibu Sani, apakah ada di homeschooling yang ada anak-anaknya mogok gitu, maba? Ada mabal nggak sih kalau di homeschooling? Gak ada sih kayaknya ya. Sebenarnya banyak juga gitu. Tapi itu kan suatu proses ya, seperti V. Seperti V itu tidak mudah untuk dia bisa menemukan tujuannya, menemukan saya seperti apa, buat apa belajar. Awalnya bebas gitu ya, mabal nggak usah belajar gitu. Tapi di akhir kemudian kan, lalu terus gimana nih? Ini masa depan saya. Nah, ini tanggung jawab di saya nih. Saya nggak bisa salin sekolah nih, di saya nih gitu. Nah, tapi kami mendampinginya tuh. Jadi kami juga
karena saya juga merasakan jadi orang tua juga ya, deg-degannya di situ gitu. Tapi akhirnya ketika kita mempercayakan mereka dan sabar ya melihat proses dan sabar melihat satu kali mereka bisa gagal, menerima mereka satu gagal, wah gak belajar sama sekali, terus mungkin ya seperti kacau loh, nggak disiplin gitu. Nah itu tapi kan proses belajar, kemudian dibimbing lagi. Nah itu butuh kesabaran orang tua melihat bahwa ini adalah satu proses. Nggak bisa lihat anak harus tiba-tiba udah disiplin, udah bagus, udah belajarnya bagus. Itu kan butuh proses gitu. Nah itu kesabaran orang tua untuk melihat itu. Oh ya, anak saya sekarang belum bisa disiplin, anak saya sekarang belum bisa ngatur waktu. Tapi kita bimbing, pelan-pelan bimbing, sabar, beri kepercayaan mereka untuk bisa mengatur kembali. Salah oke, nggak apa-apa, perbaiki. Itu ya Bu ya, memberikan kepercayaan itu ya. Betul, memberikan kepercayaan untuk mereka. Salah ya nggak apa-apa, kan diperbaiki. Salah adalah bagian dari pembelajaran gitu. Nah di situ ya betul kata Kak Ari, mempercayai mereka, memberikan kepercayaan kepada mereka. Oke, kamu bisa berhasil. Oke, sekarang gagal nggak apa-apa. Kamu ke depan bisa berhasil. Ayo kita, apa yang harus diperbaiki? Kita sama-sama kita berjuang. Kita sama-sama mencari apa yang bisa diperbaiki. Nah di situ tim itu ya, tim si orang tua dan anak ini. Oke, kita support kamu. Nggak hanya langsung lihat dari atas terus hasil akhirnya hanya doang menilai kamu salah, hanya begitu. Ini salah, kamu hanya menghakimi mungkin hanya menilai salah betul kamu malas, kamu hanya kayak bos gitu ya, yang hanya nunjuk-nunjuk gitu tapi ya. Kita satu tim sama. Oke, kamu gagal nggak apa-apa, ayo kita sama-sama kita perbaiki apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dibantu gitu. Dan itu yang dibutuhkan sama anak sih. Maksudnya ada rasa trust dari orang tua dan mendukung, itu yang menolong. Karena memang ya yang tadi soal curang-curang itu biasanya muncul dari, wah aku takut nih dimarahin orang tua, wah aku takut nih nanti dijudge sama orang tua gini gitu. Akhirnya ya menghalalkan segala cara untuk bisa berhasil, padahal ya itu bukan asal orang tua senang. Hasil dia. Banyak yang akhirnya jadi gitu karena tekanan ya gitu. Dan bonding antara orang tua dan anak itu secara tidak sengaja tidak sengaja atau sengaja ya, secara tidak sadar secara tidak sadar itu lebih kuat. Apakah itu yang dirasa, Fe? Iya sih benar. Jadi lebih akrab ya sama orang tua. Maksudnya lebih karena teamwork, benar ya kata Bu Sani. Jadi saling mengerti sih satu sama lain. Maksudnya saya juga paham gitu ya, di posisi orang tua pasti pengen yang terbaik untuk saya dan gak pengen saya gagal. Jadi ketika misalnya diingetin atau ya ditegur, itu bukannya saya jadi sakit hati atau jadi bete, tapi jadi oh iya ini memang saya yang salah gitu. Karena misalnya saya yang males nih akhir-akhir ini gitu ya, gitu sih. Ya, soalnya dari beberapa anak ketika ada ada telepon dari orang, ini pasti sudah ngerjain PR belum? Udah ini belum? Jadi males sendiri gitu ya. Jadi udah annoying gitu ya buat anak. Udah apa? Mama papa pasti ini yang ditanya gitu kan. Tapi kan beda banget dengan yang di homeschooling begitu ya. Dan karena kita sharing apa yang kita pengen, apa yang cita-cita kita, dan mungkin orang tua juga membantu support itu, akhirnya kita jadi lebih terbuka juga sih gitu. Kadang kan ada banyak orang tua yang pokoknya kamu harus ini ya, harus jadi dokter misalnya. Anaknya sebenarnya nggak pengen jadi dokter, tapi kan jadi akhirnya hubungannya nggak enak gitu kan, karena ada paksaan itu. Nah kalau homeschool beda sih, orang tuanya yang memang mengarahkan kamu pengennya apa, kamu pengen jadi apa gitu, dan mendukung. Itu sih yang paling penting. Jadi memang kuncinya dari orang tua ya Bu ya. Kembali yang pegang peranan penting gitu sebetulnya orang tua ya di homeschooling ini ya Bu ya. Iya betul, sebenarnya bukan hanya homeschooling aja ya, sebenarnya semua pendidikan semua ya gitu. Hanya memang kalau di homeschooling peran orang tua tuh lebih leluasa ya gitu. Sebenarnya ya seperti diungkapkan minggu-minggu lalu, sebenarnya tidak salah. Homeschooling, sekolah formal, baik-baik aja. Baik, semuanya oke aja gitu. Hanya memang di homeschooling ada keleluasaan si anak, ada keleluasaan orang tua untuk bisa mengatur gitu. Tapi ya orang tuanya harus benar-benar yang punya komitmen, ya dia tahu tujuannya apa. Iya, soalnya ini kan tujuan dari pendidikan adalah menemukan destiny dari anak itu ya, bukan
bukan mengikuti kemauan orang tua ataupun kemauan yayasan ataupun lembaga pendidikan gitu kan. Kadang-kadang kan lembaga pendidikan, waduh, ini nggak ada yang nggak lulus, kayaknya kan, wah, muridnya yang digencet gitu kan. Ranking sekolah, rankingnya gitu kan. Apalagi kalau ngeliat ranking tuh murid udah langsung jiper duluan. Aduh, saya rankingnya nggak nyampe gitu ya misalnya. Iya, dan itu kan bisa kayaknya jadi apa ya? Jadi murid itu, anak itu jadi apa ya? Aset gitu ya. Jadi kemudian tujuannya belajar apa sih, untuk supaya harga diri ya, ranking gitu, atau dia mencari destiny itu. Oke, saya beberapa hal bidang lemah, tapi saya tahu apa yang kuat di saya. Nah, wah, ini sangat menarik ya Sobat Maestro ya. Nah, buat Anda yang bingung begitu ya dengan pendidikan ya, ini sudah cukup banyak kita diedukasi ya oleh komunitas pewaris bangsa ya. Ternyata homeschooling itu bukan sesuatu pelarian yang anak bermasalah. Justru di sini adalah menemukan destiny daripada anak-anak kita begitu ya. Nah, buat Sobat Maestro yang mungkin kepingin lebih tahu lebih dalam, nanti bisa menghubungi komunitas pewaris bangsa di Jalan Ahmad Yani nomor 96 Bandung, atau bisa kontak Ibu Sani di 081321165780 ya. Sekali lagi di 081321165780. Pesan terakhir V buat keluarga ataupun teman-teman yang sedang galau ataupun sedang menjalani homeschooling atau enggak gini. Sebenarnya pesannya be yourself sih. Maksudnya jadilah dirimu apa adanya. Maksudnya jangan karena ikut-ikut orang gitu ya. Dan ya itu tadi, komunikasi dan kerjasama tim dengan keluarga, dengan orang tua itu penting gitu. Jadi anak-anak juga belajar mempercayakan orang tua gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kan suka, apa sih si mama, apa sih si papa kolot gitu ya. Tapi jangan gitu, karena tahu orang tua akan memberikan yang terbaik. Begitu pula sebaliknya ya. Misalnya gitu sih. Dari Bu Sani terakhir Bu. Saya dari orang tuanya justru, berilah kepercayaan pada anak bahwa mereka tuh sebenarnya senang belajar. Anak punya potensi, mereka bukan kertas kosong. Mereka ada sesuatu yang Tuhan bekali dalam hidup mereka, dan mereka sebenarnya adalah pembelajar-pembelajar sejati. Yes, betul. Betul, iya. Dan dunia anak adalah sebetulnya dunia belajar ya. Tidak ada anak yang sulit. Kitalah orang tua yang kesulitan memahami anak begitu ya. Dan sudah dibuktikan oleh salah satu tamu kita hari ini ya, V, yang lulusan terbaik dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan sekarang juga sudah menjadi seorang public relation di salah satu perusahaan air mineral yang cukup terkenal di Indonesia. Ibu Sani, terima kasih. V, terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses juga. Dan iya Sobat Maestro, semoga ini bisa memberikan satu edukasi dan insight ya buat Anda, bagi orang tua ataupun juga buat Anda yang ingin melanjutkan ataupun menemukan destiny daripada pendidikan putra-putri Anda. Baik, dari Gra Maestro Jalan Kecapring 12 Bandung, saya Ari, Ibu Sani dan V mengundurkan diri, tapi jangan kemana-mana. Selepas pukul 8.30 nanti saya akan kembali lagi di program Maestro Request Time.